solution gitu. Jadi ketika kita udah tahu siapa apa ya punya masalah gitu ya, terus apa solusi yang ingin kita tawarkan gitu. Nah, solusi yang kita tawarkan gitu ya itu memasarkan atau menjual produk-produk berbahan susu gitu ya, susu sapi pasteurisasi gitu ya, yogurt atau puding susu juga gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, cuma masalahnya gini, evaluasi lagi, pemilihan produk tidak dimulai dari yang namanya riset kebutuhan aktual pasar gitu ya. Jadi hanya didasarkan pada asumsi atau selera founder. Nah, yang atau nilai ideal yang ingin diwujudkan di masyarakat gitu ya. Nah, dan selain itu juga ketika menetapkan solusi yaitu milihnya produk susu nih gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau memang kebutuhannya kesehatan masyarakat ya sebenarnya tidak harus susu juga, banyak yang lain. Kenapa nggak terjun ke obat-obatan herbal misalkan, atau terjun juga ke bidang sayuran atau buah-buahan kan juga banyak gitu kan. Kenapa harus ke susu gitu ya? Ya sebenarnya ya tadi dari sisi pemilihan penetapan solusi juga kan, yaitu ya masih terlalu umum juga sih sebenarnya gitu. Ada lompatan dari tadi aspek-aspek yang sebelumnya gitu. Nah, ya jujur aja memang ketika awal gitu ya saya tidak melakukan runtutan yang semacam ini, yang sistematis seperti ini dalam menjalankan bisnis pada masa awal-awal ya. Pokoknya waktu itu ya saya punya pengetahuannya di susu gitu ya, dan saya saya juga suka terhadap produk susu. Jadi saya ingin juga menawarkan ke masyarakat gitu, masyarakat saya, supaya masyarakat saya juga banyak yang pada akhirnya jadi suka susu gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi memang banyak di aspek selera foundernya ini yang lebih ditonjolkan gitu dalam menjalani bisnis pada masa awal-awal gitu kan. Nah, tapi ya tadi selain tidak didasarkan pada aspek kebutuhan aktual pasar pada saat itu, ya ketika memilih solusi yaitu terjun ke susu gitu, ternyata belakangan saya ketahui bahwa susu itu adalah kategori pangan atau kategori produk yang masuknya kategori beresiko tinggi gitu ya. Produk-produk beresiko tinggi gitu ya. Jadi ya memang butuh treatment khusus, butuh perlakuan khusus gitu ya untuk bisa menjual produk ini dan mengolah produk susu gitu ya. Selain itu juga untuk membuka gitu atau membangun sistem manufacture atau pengolahan di bidang susu itu ya butuh biaya yang tinggi gitu ya. Nah, itulah yang pada akhirnya juga ya menjadi evaluasi gitu ya, menjadi kendala juga bagi kita selama ini gitu. Nah, untuk ya bisa berkembang gitu. Nah, jadi ya gimana udah kadung gitu, udah nanggung lah gitu ya, terjun di bisnis susu. Ternyata belakangan diketahui susu itu masuk kategori beresiko tinggi gitu ya. Nah, makanya kan ketika biasanya saya jualan susu gitu, teman-teman tahu juga ya kan agak susah nih kalau misalkan ada permintaan yang itu di tempat yang agak jauh misalkan gitu, atau ya kalau misalkan ada permintaan dari luar kota gitu untuk dikirimkan ya nggak bisa gitu ya, karena susu punya umur simpan yang sangat pendek juga gitu. Beda dengan misalkan produk-produk yang itu bisa dikirim jarak jauh gitu ya. Ya bisa aja nanti misalkan kedepannya kita bikin sistem pengolahan atau manufaktur ke arah UHT gitu, ultra high temperatur, kayak susu ultra misalkan dan kawan-kawan yang lain. Nah, tapi tentu kan untuk masa awal-awal itu agak sulit juga ya, karena untuk punya mesin-mesin produksi yang setingkat UHT itu ya investasi yang perlu disiapkan itu ya juga tentu miliaran ya. Mana ada duitnya kalau sekarang gitu. Nah ini, tapi ya gimana ya, pada akhirnya ya dari sisi nanti ya proses kita mendelivery produk itu akan ada keterbatasan juga gitu. Nah, jadi seperti itu, karena kita memilih jenis produk yang dikategorikan ya beresiko tinggi ya. Ya coba aja kalau susu ini mau didaftarin izin edar ke dinas kesehatan, itu nggak bisa izin edarnya itu pakai PIRT gitu, kayak makanan-makanan kering gitu kan.
Nah, tapi harus BPOM gitu. Sementara untuk bisa sertifikasi BPOM itu ya lumayan gitu ya biayanya gitu ya. Nggak cuma biaya bayar ke BPOM-nya. Ya, mungkin kalau bayar ke BPOM-nya bisa lah gitu. Nah, cuma kan ada persyaratan landscape industrinya gitu ya, pabriknya harus seperti apa. Wah, itu juga lumayan ya, agak sulit gitu ya. Ya tak, itu juga yang mungkin masih jadi kendala ya dari aspek produknya pada akhirnya. Ya biarpun insya Allah nggak pernah ada kejadian pelanggan kita yang keracunan gara-gara minum susu MSB gitu, nggak ada sih, karena kita juga kan sebenarnya jaga lah secara kualitas produk mah gitu. Cuma kan ya sekali lagi ada otoritas di situ yang juga berwenang untuk membuat aturan terhadap kategori produk pangan gitu ya, khususnya susu gitu ya. Jadi kayak susu daging gitu kan, olahan susu daging itu kan nggak bisa PIRT gitu ya, yang mungkin prosesnya bisa ya seminggu 2 minggu atau cuma beberapa bulan ya. Itu ada rekanan saya yang ngurusin BPOM, ya memang sama sih setingkat UMKM ngurusin BPOM hanya untuk satu jenis produk ya, misalkan produk yogurt itu udah hampir 1 tahun belum rampung juga gitu, masih terus aja bolak-balik ke ke dinas ini uji itu gitu ya, rubah ini rubah itu gitu untuk satu jenis produk, untuk satu varian rasa aja gitu. Nah, kalau 2 varian rasa itu ngurusinya beda lagi gitu ya, apalagi beda jenis produk itu ada pengurusan lagi yang beda-beda lagi. Nah, coba bayangin kalau seandainya produk MSB itu ya kita proses BPOM ya bukan berarti nggak mau ya ke depan ya mungkin kita akan coba usahakan ke arah situ ya, demi membangun trust juga di masyarakat itu. Tapi ya kebayang nih, kita juga kan sekarang ini udah banyak produknya gitu. Misalkan susu pasteurisasi itu ada berapa banyak produk gitu ya. Ada berapa jenis varian rasa itu ya, satu varian rasa itu ya satu izin edar gitu. Terus ada yogurt juga banyak variannya rasanya gitu. Ya satu varian rasa, satu izin edar. Nah, puding apalagi. Puding dalam satu wadah itu juga ada 3 varian rasa, strawberry, mangga, melon. Mungkin ya nanti harus ada izin edar khusus juga gitu. Nah, kayak gitu. Ya oke lah. Nah, oke, kita lanjutkan gitu. Nah, terus bagaimana market size-nya nih gitu ya. Nah, ini penting kiranya untuk menilai apakah bisnis ini akan berkelanjutan atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita bergerak di bisnis yang mungkin market size-nya kecil atau sempit ya, kemungkinan untuk melakukan yang namanya pengembangan atau scale up itu agak terhambat juga nih gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tapi bagaimana dengan produk susu ini gitu ya. Nah, saya melihat gini, kalau kaitannya dengan market size gitu ya. Nah, ini pada waktu dulu saya menilainya seperti ini, hanya didasarkan pada ya kita mengambil ya minimal 10% dulu lah gitu. 10% dari total populasi masyarakat Kota Bandung gitu. Nah, jadi ya misalkan contoh berapa sih masyarakat Kota Bandung itu jumlahnya 2 juta lah gitu ya. Kalau kita bisa menguasai 10%-nya aja gitu ya, ya ada 200.000 orang yang mungkin bisa jadi customer MSB gitu kan. Sebenarnya kan dapat 200.000 customer itu lumayan banget. Ya awalnya kan mungkin mikirnya dulu cuma sesimpel itu gitu. Tapi ya belakangan ya tentu kita harus banyak belajar juga kan. Nah, tentu kan nggak bisa memilih menentukan market size hanya didasarkan atas jumlah populasi saja gitu ya. Oke lah, mungkin populasi masyarakat Kota Bandung ya kurang lebih 2 jutaan lah misalkan. Nah, terus kita mau ngambil 10%-nya 200.000 gitu ya. Tapi kan mungkin dari ya tadi ya 2 juta masyarakat Kota Bandung itu kan berapa orang yang itu bisa menjadi pasar susu gitu ya, pasar penyuka susu gitu ya. Nah, terus dari pasar penyuka susu itu berapa orang nanti yang mau beli produk susu kita gitu ya. Karena kan ya kita kan bukan orang yang pertama kali menjadi produsen susu gitu, tapi udah banyak juga kompetitor yang lain gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini juga pada akhirnya dalam menentukan market size tentu ada evaluasi juga gitu. Nah, jadi memang ya belum melakukan penilaian secara objektif lah pada saat itu ya. Benar-benar kita waktu itu modal semangat aja ya. Itu ya kan tadi seperti sempat saya singgung. Ya pokoknya kita tawarin aja gitu, karena saya sendiri kan secara basic
kemampuan gitu, basic apa ya, keahlian itu ya di memprospeki orang ya secara langsung lah gitu, secara direct selling gitu kan. Jadi modal keberanian gitunya ya, siapapun yang saya temui ya udah tawarin aja gitu ya, istilah jual dedet gitu masalah gitu ya. Tapi ya jangan sampai berlebihan lah, supaya tidak terjadi komplain gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya masalahnya kan dengan kita hanya mengambil market size dari aspek populasi saja ya, pada akhirnya kita nggak bisa fokus untuk menggarap target market yang memang benar-benar paling potensial gitu, seperti itu gitu. Jadi ya harusnya kan mungkin kita bisa fokuskan dulu kepada target marketnya yang memang dia udah suka susu gitu ya, yang kita bisa prospeki lebih dalam, lebih jauh. Nah tapi ya kadang-kadang ya kita tuh juga effortnya luar biasa ya. Jadi ya pasar yang suka susu kita garap, pasar yang mungkin belum suka susu ya kita garap dengan cara kita ya mengedukasi ya. Jadi pada akhirnya panjang juga tuh prosesnya kalau sampai dimulai dengan edukasi gitu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah oke, nah terus selanjutnya adalah kaitannya dengan core environment gitu. Jadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis ini gitu ya. Nah ya sebenarnya kan memang banyak faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis ini. Tapi ya saya terus terang ya, pada saat awal-awal dulu memang tidak terlalu banyak memperhitungkan faktor-faktor eksternal ya, luar yang bisa mempengaruhi bisnis ini. Ya pokoknya ya jalan aja dulu gitu ya. Pokoknya modal semangat gitu. Sehingga kalaupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seringkali saya menilai hanya sekedar ya aspek internal saja gitu. Aspek internal tuh aspek diri sendiri gitu, saya sebagai founder gitu ya, atau teman-teman di tim saya juga yang menjalankan bisnis ini gitu ya. Jadi misalkan kalau lagi ada masalah gitu, entah penurunan apa gitu, wah kayaknya ini masalahnya itu ada di motivasi gitu ya. Ayo kita lebih berjuang lagi, kita lebih memotivasi lagi gitu ya. Ayo habis-habisan lagi ya. Jadi mungkin cuma seperti itu saja. Padahal kan mungkin ketika ya bisnis itu ada masalah gitu ya, tentu masalahnya itu tidak cuma dari aspek motivasi, tapi juga kita harus memperhitungkan aspek-aspek yang lain gitu. Jadi kadang-kadang sempat saya juga punya perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran kayak gini, waduh ini kok kenapa gini aja gitu ya, gini terus ya. Padahal saya tuh selama ini juga termotivasi wae gitu ya, nggak kurang lah gitu. Bahkan ya nggak cuma saya memotivasi diri sendiri, tapi saya juga kadang suka getol untuk memotivasi orang lain gitu ya. Saya kerja gitu dari pagi sampai malam gitu ya, kadang-kadang sampai kurang tidur gitu. Kurang motivasinya di mana gitu. Nah jadi seringkali ya balik-baliknya ke situ lagi gitu ya, masalah yang kita hadapi gitu, hal-hal yang faktor-faktor yang mempengaruhi dari naik turunnya bisnis itu ya. Wah kayaknya ya kitanya yang kurang semangat, kitanya yang kurang motivasi, ayo genjot lagi motivasinya. Padahal kan ya bisa jadi banyak hal-hal lain yang juga kita perhitungkan. Misalkan ya kaitannya dengan kondisi market gitu ya, sosial budayanya seperti apa gitu ya. Terus misalkan kaitannya dengan regulasi pemerintah gitu. Nah ini ada nggak aturan-aturan yang ini bisa mempengaruhi gitu ya akan naik turunnya bisnis MSB ini gitu ya. Terus bagaimana misalkan daya beli masyarakatnya, kompetitornya gitu ya, ketersediaan bahan bakunya gitu, regulasi dan lain-lain. Nah ini kan banyak faktor-faktor yang juga sebenarnya mempengaruhi dan harus kita hitung juga kan gitu. Tapi ya saya nggak selama ini nggak terlalu memperhitungkan itu dulu gitu ya, karena ya pokoknya karena ini bisnis lagi awal-awal, pokoknya modalnya harus semangat gitu kan, seperti itu. Nah oke, itu teman-teman ya untuk aspek penilaian dari sisi flying field gitu ya. Nah sekali lagi ini belum menyampaikan seharusnya gimana sih kita dalam merumuskan bisnis dari aspek flying field ini gitu ya. Tapi saya baru memaparkan apa yang sudah kita lalui selama ini kemarin kan gitu. Nah ya perihal nanti seharusnya seperti apa ya kita akan bahas di perencanaannya gitu kan, seperti itu. Nah oke, kita lanjutkan di aspek market landscape gitu ya.